Bedah brand di sini bersama Minda akan membedah brand Hermes. Poin utama yang akan kita bahas adalah kenapa Hermes harga barangnya mahal tapi kok tetap laku? Padahal kalau dipikir-pikir harganya juga lumayan gak masuk akal untuk produk seperti itu. Pembahasan ini akan Minda bahas menjadi 3 bagian, yaitu produk, marketing, dan branding. Bagian pertama, produk. Kita mulai dengan sejarah Hermes dulu ya. Fakta tentang Hermes. Pertama, Hermes didirikan oleh Thierry Hermes tahun 1837 sebagai workshop leather strap di Paris. Yang kedua, nama Hermes berasal dari dewi Yunani, yaitu God of Messengers and Commerce. Yang ketiga, sampai saat ini, Hermes adalah family business yang memasuki generasi ke-6-nya. Berikut ini adalah timeline produk Hermes dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya produk pertama Hermes ini bukanlah tas, tetapi leather strap atau strap dari kulit. Pada tahun 1900, Hermes baru membuat produk tas yang digunakan untuk berkuda. Dan pada tahun 1922, Hermes mulai membuat handbag. Saat itu, Emile Hermes, anak dari Thierry Hermes, terinspirasi oleh sistem buka tutup mobil militer Amerika dalam perjalanannya ke Kanada. Akhirnya sistem ini dibeli hak patennya oleh Hermes. Saat ini kita mengenalnya dengan nama resleting. Tahun 1935, Hermes meluncurkan salah satu ikon handbagnya yang paling dikenal, Kelly Bag. Nama Kelly diambil dari nama Princess of Monaco, Grace Kelly. Kelly seringkali menggunakan tas ini untuk menutupi mukanya saat dikejar oleh paparazzi, dan akhirnya membuat tas ini terfoto di seluruh majalah di dunia. Karena itulah handbag ini dikenal dengan nama Kelly Bag. Tahun 1937, Hermes meluncurkan koleksi scarf pertamanya. Scarf ini juga menjadi salah satu item ikonik dari Hermes. Tahun 1984, Hermes meluncurkan The Birkin Bag-nya yang ikonik itu. Ide awal Birkin Bag ini adalah karena saat itu Robert Dumas, menantu dari Emile Hermes yang juga mewarisi kepemimpinan Hermes, ingin membuat handbag untuk Jane Birkin, seorang aktris dan penyanyi. Handbag ini akan digunakan untuk perjalanannya dari Paris ke London naik pesawat. Hermes membutuhkan waktu 98 tahun sejak pertama kali berdiri untuk menciptakan produk ikonik Kelly Bag-nya. Dan membutuhkan waktu 147 tahun untuk menciptakan produk ikonik keduanya, yaitu Birkin Bag. Nah, kenapa produk Hermes bisa mahal? We don't have a policy of image, we have a policy of product. Ini adalah filosofi dari brand Hermes yang disampaikan oleh CEO brand Hermes sendiri. Sampai di sini, why-nya cukup jelas ya, karena Hermes membuat produk yang benar-benar berkualitas. Lalu bagaimana cara Hermes membuat produknya menjadi berkualitas? Pertama, tas Hermes dibuat secara handmade dengan jahitan tangan secara detail dan hati-hati. Satu tas Hermes dikerjakan oleh satu orang dan membutuhkan waktu 17 jam untuk menyelesaikan sebuah tas. Yang ketiga, sampai dengan hari ini Creative Director Hermes masih mengawasi setiap produk yang keluar dari workshop Hermes. Yang keempat, Hermes hanya menggunakan material yang benar-benar berkualitas, baik dari pemeliharaan material kulit ataupun aksesorisnya. Bagaimana cara Hermes mendapatkan bahan berkualitas? Hermes menjalin partnership dengan suppliernya. Di antaranya, pertama, memiliki 30% saham di J3L, supplier aksesoris metal asal Prancis. Yang kedua, memiliki 39,5% saham di Perrine and Phil, spesialis tenun tekstil. Yang ketiga, memiliki 25% saham di Fokker, pabrik dan supplier aksesoris jam high-end. Yang keempat, mengakuisisi 40% saham Bettina, partner di produksi scarf. Tapi, apakah dengan produk berkualitas saja Hermes bisa sukses seperti sekarang ini? Tentu saja tidak. Ada strategi branding dan marketing yang akan Minda bahas juga. Bagian kedua, branding. Kesuksesan Hermes dari segi branding tidak lepas dari keenam value yang selalu dipegang oleh Hermes sampai dengan saat ini. Apa saja value yang dimiliki brand Hermes? Yang pertama, independence. Sampai saat ini, Hermes masih berupa family business yang memasuki generasi ke-6-nya.
Yang kedua, craftsmanship. Sejak tahun 1837 sampai sekarang, Hermes tetap konsisten dengan artisan spiritnya. Bahkan, seorang craftsman Hermes harus mendapat training terlebih dahulu selama 2 tahun sebelum diperbolehkan memproduksi tas Hermes. Berikutnya, quality. Hermes memperkenalkan kesabaran sebagai salah satu prinsip untuk menciptakan produk dengan kualitas terbaik. Untuk dapat membeli tas ikonik Hermes, kita tidak bisa langsung memiliki tas Hermes. Biasanya kita akan ditawarkan produk-produk lain terlebih dahulu dan ikut dalam waiting list untuk mendapatkan tas Hermes. Authenticity. Hermes tidak menggunakan strategi endorsement public figure untuk mempromosikan brandnya. Hermes selalu menggunakan strategi limited production. Hermes juga tidak pernah mendiskon produknya. Berikutnya, an entrepreneurial spirit. Store manager dari Hermes diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan mengelola sendiri collection store-nya. Berikutnya, creative freedom. Setiap tahun desainer diberi kesempatan mendesain dengan tema tertentu. Kolaborasi dengan desainer ini adalah salah satu cara dari brand Hermes untuk menjaga kreativitas brandnya. Brand yang bagus dan keren tidak akan berjalan tanpa adanya marketing yang bagus juga. Nah, bagaimana strategi marketing dari brand Hermes sampai saat ini? Bagian ketiga, marketing. Kalau kita lihat sebenarnya Hermes ini seperti paradoks ya brandnya. Bagaimana bisa brand yang produk utamanya itu aja tetap bisa relevan sampai sekarang? Padahal katanya brand kan harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan brand value dari Hermes sendiri. Brand value dari Hermes salah satunya adalah craftsmanship, di mana produknya memang dibuat secara handmade dan dibuat sebagai produk yang made to last. Kata kuncinya adalah marketing. Nah, disinilah Hermes baru melakukan yang namanya adaptasi dan mengikuti zaman. Berikut ini akan Minda bahas strategi marketing apa yang digunakan oleh brand Hermes. Exclusive Customer Experience. Jika kamu menginginkan Birkin bag, maka punya uang saja tetap nggak bisa membuat kamu ngedapetin Birkin bag. Untuk bisa memiliki Birkin bag, kamu harus jadi customer loyal dengan membeli berbagai produk Hermes lainnya. Baru kemudian diperbolehkan untuk mengantri selama 2-3 tahun untuk bisa mendapatkan sebuah tas Birkin. Berikutnya, exclusive price. Orang selalu menginginkan barang yang tidak bisa dimiliki oleh orang banyak untuk menunjukkan statusnya. Sebuah brand jadi luxury jika tidak semua orang bisa memilikinya. Hermes bisa mengatur suplai produknya dengan baik sehingga menjadi produk yang eksklusif lewat keterbatasan jumlah. Hal ini membuat demand meningkat dan mereka bisa menjual dengan harga tinggi. Kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dari segi teknologi, Hermes adalah brand luxury pertama yang menggunakan e-commerce di tahun 2001. Peduli isu sosial. Dengan kualitas yang made to last dan bisa direparasi jika rusak, Hermes mengkampanyekan untuk mengurangi konsumsi yang berlebihan. Selain itu, Hermes juga hanya menggunakan natural fabric kualitas terbaik. Inovasi dan kreativitas. Tahun 2014, Hermes juga masuk ke dalam Forbes 100 Most Innovative Companies di urutan ke-13. Hermes juga aktif menggunakan platform sosial medianya dengan konten yang menarik. Kesimpulannya, kesuksesan sebuah brand itu bukan hanya karena alasan produk, branding, atau marketingnya saja yang bagus, tetapi perpaduan ketiganya. Karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari studi kasus dari sebuah brand dari semua aspeknya, bukan hanya dari satu aspek aja.